Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok kami akan mempresentasikan final project sistem pendukung keputusan untuk merekomendasikan tempat pemancingan di Sleman menggunakan metode GAP yang disusun oleh Akbar Amri, Raffi Irawan, Rani Suprendi, Riki Eka, dan Gali Aditya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang telah menyediakan informasi, pemodelan, dan penapilusian data. Sistem yang digunakan berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang simetris struktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana sebuah keputusan yang sebenarnya harus dibuat. Sistem pendukung keputusan biasanya dibuat untuk mencari sebuah solusi atau masalah untuk mengevaluasi suatu peluang. Dalam pendukung keputusan terdapat beberapa metode, diantaranya adalah SAW, GAP, dan linear programming. Mode SAW juga sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbebat. Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tingkat populasi terpadat. Maka dari itu, banyak orang yang merasa bosan melakukan aktivitas kesehariannya dan membutuhkan hiburan, dan salah satunya adalah memancing. Seseorang memancing membutuhkan informasi tentang tempat memancing yang nyaman, fasilitas yang lengkap, serta jarak tempuh menjadi acuan dalam menentukan lokasi pemancingan. Kurangnya informasi lengkap mengenai lokasi pemancingan menjadikan pemula ketika ingin memancing. Dengan demikian, pada penelitian ini akan membuat sebuah sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi tempat pemancingan di Sleman menggunakan metode GAP. Yang nomor dua, metode perancangan sistem akan dijelaskan oleh Raffi Irawan. Metode perancangan sistem. Menurut kurs ini pada 2004, metode GAP adalah singkatan dari Gender Analysis Pathway, yang artinya metode yang digunakan untuk menghitung perbedaan atau selisih nilai antara nilai 3. Sebenarnya dengan nilai pada objek yang ingin dibandingkan dengan nilai yang ada, dalam program ini GAP merupakan proses perbandingan antara kualitas pemancingan satu dengan pemancingan lainnya. Semakin rendah nilai GAP yang diperoleh, maka bobotnya akan semakin tinggi, sehingga kemungkinan untuk direkomendasikan metode GAP yang nantinya dari proses data akan menghasilkan GAP yang berarti. Karena semakin rendah nilai GAP, maka semakin besar bobot yang diperoleh, dan nantinya hasil akhir dari penilaian dari setiap tempat pemancingan akan ada tempat yang berbobot hingga untuk direkomendasikan ke peminat mancing. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk jarak 3 km bernilai 5, 6 km bernilai 4, 9 km bernilai 3, 12 km bernilai 2, 12 km ke atas bernilai 1. Awas kolam. Untuk 75 meter persegi bernilai 4, 75 meter ke bawah bernilai 3, 50 meter bawah bernilai 2, 35 meter ke bawah bernilai 1. Untuk biaya masuk, untuk di bawah 25 bernilai 4, untuk di bawah 30.000 bernilai 3, untuk bernilai 2 di angka 40.000, dan di rupiah 50 bernilai 1. Adapun alternatif tempat pemancingan yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Pemancingan Ledok Kebang, B. Pemancingan Kadisoka, C. Pemancingan Morokangen, D. Pemancingan Sortalok, dan E. Pemancingan Pakasima. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan perhitungan menggunakan metode GAP adalah A. Menggunakan aspek penilaian. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan aspek-aspek penilaian pada core faktor atau faktor utama dan secondary factor atau faktor kedua.
Yang B adalah pemetaan gap kompetisi. GAP kompetisi adalah perbedaan antara kriteria yang dimiliki seseorang dengan kriteria yang diinginkan. Rumus GAP kompetisi yaitu GAP sama dengan nilai kriteria dikurangi nilai minimal. Yang C adalah pembobotan. Analisis pemetaan GAP sudah selesai dilakukan, maka hasil dari pemetaan tersebut diberi bobot nilai sesuai dengan patokan tabel bobot nilai GAP. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Lanjut pada D, yaitu perhitungan dan pengelompokan core faktor dan secondary factor. Setelah bobot nilai GAP ditentukan, maka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu core factor dan secondary factor. Rumus untuk menghitung core factor adalah sebagai berikut. NCF sebagai nilai rata-rata core factor, NC berupa aspek yaitu jumlah nilai core factor, dan IC merupakan jumlah core factor yang S. Sedangkan rumus menghitung secondary factor adalah sebagai berikut. Dengan penjelasan NSF yaitu nilai rata-rata secondary factor, NS yaitu jumlah nilai secondary factor, dan IS jumlah item secondary factor. Yang selanjutnya yaitu perhitungan nilai total. Untuk menghitung nilai total, rumusnya sebagai berikut dengan keterangan NCF yaitu aspek nilai rata-rata core factor, NSV itu nilai rata-rata secondary factor, N sebagai nilai total aspek, dan X persen nilai persen yang diinputkan. Dan terakhir adalah perhitungan nilai ranking. Untuk menentukan rankingan mengacu pada hasil perhitungan menggunakan rumus ranking sama dengan X persen dikali NI plus X persen dikali NS plus X persen NP. Lanjut kepada pembahasan. Yang pertama ada aspek penilaian. Terdapat tabel penilaian lokasi pemancingan untuk aspek kriteria jarak dari 5 tersebut dengan nilai sebagai berikut. Yang kedua ada penilaian lokasi pemancingan untuk aspek kriteria luas kolam dengan perhitungan sebagai berikut. Dan yang ketiga penilaian pemancingan untuk aspek kriteria biaya masuk. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Randy. Silakan. Untuk yang selanjutnya yaitu pemetaan nilai gap. Yang pertama yaitu ledok gebang yang 4 dengan dikurangi standar 3 maka hasilnya 1, dan 4 dikurang 3 hasilnya 1, 3 dikurang 4 sama dengan min 1, 2 dikurang 4 min 2, 2 dikurang 2 sama 0. Itu contoh dari perhitungan dengan hasilnya sebagai berikut. Untuk yang kedua, tabel penggunaan pada kriteria luas kolam. Untuk caranya sama seperti yang di 1 dengan hasil nilai gap sebagai berikut. Untuk yang ketiga pun sama, dihasilkan nilai gap dengan sebagai berikut. Selanjutnya itu pembobotan, yang mana nilai bobot sudah ditentukan di awal dengan contoh nilai gap 1 dengan nilainya 4,5, kemudian nilai min 1 4 dengan kemudian nilai min 2 dengan 3 dan nilai 0 sama dengan 5 dengan hasil sebagai berikut. Untuk penilaian gap di tabel luas kolam terdapat nilai hasil dari pemetaan gap untuk ledok gebang 4, 4, 4,5 dan 3, kemudian di Gadis Joko 5, 5, 5 dan 4, dan di Modokangen 4, 4, 4 dan 3, kemudian di Sartalo 5, 4, 4
4, di Akasima 4453. Kemudian untuk di tabel kriteria biaya masuk, hasil penilaian nilai bobot untuk ledok gebang adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu perhitungan dan pengoperasian core faktor dan secondary faktor. Sini untuk perhitungannya yaitu untuk ledok gebang 4,5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4,5 dibagi 3 dengan hasil 4,5. Kemudian untuk nilai secondary faktor yaitu 4,5 ditambah 3 dibagi 2 dengan hasil 3,75. Dengan hasil seperti tabel berikut. Kemudian untuk core faktor kriteria luas kolam yang pertama yaitu ditambah 4,5 dibagi 2 menghasilkan 4,25. Kemudian untuk core faktornya 4 ditambah 3 dibagi 2 menghasilkan 3,5. Dan yang lainnya seperti pada tabel. Kemudian untuk core faktor kriteria biaya masuk untuk yang ledok gebang yaitu 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Kemudian untuk yang secondary faktor 5 dibagi tambah 3 dibagi 2 sama dengan 4. Dengan yang untuk yang lain sama perhitungannya, hasilnya sesuai dengan tabel berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galih Dityananta. Untuk perhitungan nilai total, untuk menghitung nilai total, rumus yang digunakan yaitu X persen dikali NCF dalam kurung ISP ditambah X persen dikali NSF dalam kurung ISP sama dengan N dalam kurung ISP dengan keterangan NCF sama dengan nilai rata-rata core faktor, NSF sama dengan nilai rata-rata secondary faktor, dan N sama dengan nilai total dari aspek. X persen sama dengan nilai persen yang diinputkan. Tabel nilai total kriteria jarak. Yang pertama, ledok gebang core faktor 4,5 dan secondary faktor 375, NI 4,2. Dan itu seterusnya. Yang kedua, kriteria luas kolam. NS sama dengan 60% dikali core faktor ditambah 40% dikali secondary faktor sama dengan 1 itu ledok gebang dengan core faktor 3,5 dan secondary faktor 4,25. NS-nya sama dengan 3,8. Untuk perhitungan lainnya juga sama dengan hasil yang seperti lihat. Yang ketiga, kriteria biaya masuk. NP sama dengan 60% dikali core faktor ditambah 40% dikali secondary faktor. Yang pertama, ledok gerbang core faktornya 4,5, secondary faktor 4, NP sama dengan 4,3. Selanjutnya yaitu penilaian perankingan. Yang pertama yaitu ledok gebang
dengan nilai presentase untuk nilai NI-nya yaitu 50%, NS-nya 20%, dan NP-nya 30%. Untuk cara perhitungannya yaitu 4,2 dikali 50% ditambah 20% dikali 3,8 ditambah 30% dikali 4,3 dengan menghasilkan nilai hasil akhir 4,15 dengan tabel sebagai berikut. Hasil dan kesimpulan dari hasil pembahasan di atas dapat dilihat dengan urutan untuk tabel untuk peringkat pertama yaitu Kadisoka dengan hasil akhir 4,58. Kemudian untuk yang kedua yaitu Akashima dengan hasil akhir 4,17. Dan yang ketiga itu Ledok Gebang dengan hasil akhir 4,15. Dan yang keempat Sortalo dengan 4,1. Kemudian yang kelima Morokangen dengan nilai hasil akhir 3,99. Dari perhitungan yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi tempat pemancingan terbaik di Sleman dengan metode GAP adalah Kadisoka dengan nilai akhir 4,58. Untuk referensinya sebagai berikut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.